Untuk mengulas pertandingan kemenangan Timnas dalam ajang AFF U19 tadi malam, kita akan bergabung bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni. Selamat pagi, Bung Hanif. Selamat pagi. Iya, Bung Hanif. Ini semalam kita deg-degannya bersama-sama begitu ya. Nobar di rumah masing-masing untuk mengawal tim Garuda. Nah, kalau Anda sendiri melihat laga semalam, apa yang bisa kita banggakan melihat permainan anak-anak dari Coach Indra ini? Skornya tipis di menit ke-18, akhirnya tercipta juga itu. 1-0 gol untuk Indonesia. Ya, kita melihat dari pertandingan final semalam secara umum Timnas 19 bisa memperbaiki kekurangan yang terjadi pada beberapa kali sebelumnya, termasuk di penyisihan grup dan juga di babak semifinal. Kita tahu bahwa di babak semifinal Timnas sempat kedodoran ketika menghadapi Malaysia dengan offensive play mereka. Dan terbukti itu menjadi salah satu pengalaman pembelajaran yang sangat meyakinkan sehingga tidak diulangi melawan Thailand. Dan kita tahu ini menjadi salah satu strategi jitu yang diterapkan Coach Indra Safri dengan melihat potensi yang dimiliki oleh para pemain U19 ini. Begitu. Baik, kalau dilihat dari golnya semalam begitu, ini benar-benar membuat kita deg-degan menanti begitu ya. Ini apa yang Anda lihat mungkin dari ball position-nya juga sebenarnya dari anak-anak Garuda Muda ini, apa yang sebenarnya menarik potensi yang mereka miliki begitu? Ya, kalau kita melihat di beberapa laga sebelumnya, terutama di semifinal ya, kita menghadapi Malaysia yang di atas kertas dia sebenarnya bisa dikatakan agak diunggulkan karena Malaysia di penyisihan grup sebagai tim yang paling produktif dengan 17 gol, sementara kita 14 gol, dan Malaysia juga tim yang paling solid lini pertahanannya. Dan efektivitas yang terjadi pada laga itu dengan memaksimalkan 15 menit terakhir ternyata menjadi salah satu kunci kemenangan lolos ke final. Dan saya melihat ini ada perbaikan signifikan ketika melaju di babak final. Bagaimana para pemain begitu disiplin ketika harus melakukan pressure, momentum marking, kemudian bagaimana menaikkan garis pertahanan, di tengah pun sudah melakukan pressure, dan satu lagi sangat jeli dalam memaksimalkan bola-bola mati. Nah, ini sebenarnya tidak begitu muncul atau kurang maksimal di babak penyisian, dan terbukti ada perbaikan signifikan sehingga ketika ada satu peluang yang cukup meyakinkan dari situasi set piece, para pemain bisa memaksimalkan dan hebatnya lagi bisa dipertahankan sampai dengan berakhir pertandingan dengan strategi yang saya pikir ini menjadi kejelian dari Coach Indra Safri bagaimana menerapkan tim seperti bunglon, jadi bisa menyesuaikan karakter permainan dengan karakter gaya lawan. Tidak harus penguasaan bola yang bagus, tapi bagaimana bisa bermain efektif dan bisa paling tidak mengimbangi atau menutupi, melemahkan dari kehebatan dari lawan. Seperti itu. Oke, harus taktis di lapangan begitu ya, bisa menyesuaikan dengan segala kondisi lawannya seperti apa begitu, strategi bisa saja berubah. Kalau dengan regenerasi, Bung Hanif, untuk U19 ini, seperti apa Anda melihatnya supaya ya tidak hanya mereka berprestasi atau potensinya digenjot di U19 saja, tapi memang bisa konsisten untuk kedepannya? Ya, kalau kita bandingkan dengan 2013 ini sangat berbeda ya, karena kalau kita melihat di materi 2013 itu lebih banyak dengan istilah belusukan. Jadi pelatih lebih banyak mencari bibit-bibit yang bagus dari seluruh penjuru tanah air. Nah, kalau di tim saat ini hampir sebagian besar pemain yang direkrut atau dimatangkan di tim Timnas U19 ini, pemainnya sebenarnya sudah mendapatkan jam terbang yang cukup di Liga 1, kasta tertinggi di sepak bola kita. Nah, disadari atau tidak, ini sangat berpengaruh bagaimana pemahaman pelatih pemain terhadap taktikal yang pelatih, kemudian membangun chemistry, dan bagaimana pengalaman mendapatkan pressure yang cukup tinggi. Dan kalau kita melihat lini belakang, tengah, depan, rata-rata pemain yang pernah diturunkan atau punya pengalaman di Liga 1 dengan kualitas pressure yang luar biasa. Oke, ya. Audio kami terganggu. Banyak pemain yang cukup mumpuni, termasuk 4 pemain Persija, yang saya melihat ketika mereka diberikan kesempatan di Liga 1, dengan kualitas yang ada, pressure yang ada, mereka punya pengalaman dan mental yang bertanding. Nah, itu yang menular sampai dengan Timnas U19 saat ini. Oke, artinya ini sudah sebuah formula, sebaiknya talent scout mungkin memang tetap ada, tapi memang ada pembibitan begitu. Dari Liga 1 ini sebaiknya juga sudah harusnya dilakukan untuk next-nya, untuk konsistensi pemain-pemain kita. Ya,
sekedar informasi bahwa pemain-pemain dari yang dimatangkan Liga 1 dari pemain 19 ini rata-rata punya basic data yang cukup bagus. Pendekatan sport science benar-benar diterapkan sehingga ini sangat memudahkan bagi timnas ketika harus meramu dengan mengambil pemain-pemain yang potensial. Dan kalau kita melihat rata-rata jam terbang pemain dari yang dimaksimalkan timnas U19 ini rata-rata lebih di atas 10 pertandingan dalam satu musim dengan komposisi yang cukup mumpuni untuk pengembangan mental mereka. Dan ini yang saya pikir menjadi salah satu PR ke depannya, bagaimana para pemain muda ini bisa diberikan jam kesempatan yang cukup bagus di level klub, sehingga ketika mereka dipanggil di timnas, tinggal memoles, tidak harus memulai dari nol lagi. Sudah siap begitu ya, sudah jadilah setidaknya. Oke, kalau dari sisi pelatih, Bung Hanif, Coach Indra sendiri sudah bisa memberikan ini trofi keduanya, meskipun rentangnya lumayan jauh dari 2013 kemarin gitu ya. Apa yang Anda lihat dengan performa Coach, khususnya Coach Indra? Untuk saat ini. Ya, Coach Indra berhasil memenangi 2 gelar dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Dan kalau kita melihat tactical yang diterapkan sangat berbeda sekali. Dulu zaman U19 Evan Dimas kita tahu bahwa kekuatan flank dan kedalaman di tengah sangat menjadi keandalan utama. Dan memang saat ini hampir sama, tapi perbedaan sangat signifikan itu pada bagaimana karakter bermain di timnas 19 saat ini dengan pelatih yang sama, pemain belakang 3 pemain belakang bisa melakukan build up. Dan ini menjadi sangat rapi, bukan hanya build up, tapi defensive play mereka bukan hanya fokus di sepertiga lini pertahanan, tapi bisa membantu dan cukup dekat jaraknya dengan lini tengah. Dan saya pikir ini menjadi salah satu kejelian juga dari Coach Indra Safri, bagaimana bisa memoles para pemain kita dengan melihat talenta yang ada pada masing-masing pemain. Baik, mata dari Coach Indranya juga tajam gitu. Dan sepertinya Jawa Timur juga punya jimat tersendiri untuk Coach Indra mungkin ya. Baik, Bung Hanif, terima kasih untuk waktu Anda. Kita sama-sama mengomentari seperti apa kemenangan dari U19 di AFF semalam. Terima kasih untuk waktu Anda. Terima kasih, salam sepak bola. Salam sepak bola.